Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian, ibu bapa yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali di pagi hari ini dalam suasana kita memaknai akan kasih dan kemurahan Tuhan dalam peristiwa sukacita Natal yang kita rayakan beberapa hari ini. Kita akan bersama-sama disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu, mari kita teduhkan hati kita dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Tuhan yang mempunyai hidup dan kehidupan kami, Allah yang adalah sumber damai sejahtera, Tuhan yang senantiasa memberikan keteduhan bagi kami, di dalam kami menjalani akan berbagai bentuk hidup. Kami percaya Tuhan, bahwa tatkala Engkau bersama dengan kami, hati kami teduh, hati kami damai. Karena itu kami rindu untuk mau tinggal tetap di dalam Tuhan, melalui firman yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan bersama. Kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah kami pohonkan, biarlah senantiasa bekerja dalam hati kami, dan kami memberlakukan akan kehendak-Mu ini dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal yaitu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita di pagi hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 8 ayat 32 sampai 36. Amsal pasal 8 ayat 32 sampai 36. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, mencintai maut. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Dengarlah didikan supaya kamu bijak. Dengarlah didikan supaya kamu bijak. Demikianlah judul perenungan kita di pagi ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita ditanya, apakah Anda adalah pribadi yang baik? Kira-kira apa jawaban ibu bapak saudara-saudara? Sebab seringkali kita menilai orang lain karena keburukannya, sedangkan kita sendiri sering tidak bijak menjalani hidup kepribadian kita. Dalam kitab Amsal sungguh menegaskan bahwa untuk menjadi orang yang bijak dan berbahagia, maka kita perlu mendengar didikan. Dalam ayat 31 sampai 33 bacaan kita. Kebahagiaan di sini yang dimaksud bukanlah kebahagiaan yang semu, melainkan kebahagiaan yang sejati, yaitu mereka yang mendengarkan didikan Tuhan dan memeliharanya dalam perjalanan kehidupannya. Memelihara kehendak Tuhan, itulah yang disebut bijaksana. Bijaksana berarti memiliki hikmat yang dari Tuhan, agar kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, agar kita mampu bertindak dan mengenal Tuhan secara benar. Hikmat adalah sumber sukacita dari Allah. Bahkan hikmat adalah dasar yang di atasnya segala sesuatu dibangun. Di dalam ayat 30 sampai 31 bacaan kita. Itulah sebabnya penting bagi manusia untuk mendengarkan nasihat dari Allah melalui firman-Nya dengan cara mengajak pendengar
untuk menaati Tuhan jika ingin mendapatkan berkat. Lalu pertanyaan di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana seharusnya kita merespons akan didikan Tuhan? Sungguh kitab Amsal telah memberi gambaran kepada kita bahwa bentuklah pribadi kita menjadi pribadi yang berhikmat dengan cara setia mendengarkan didikan Tuhan melalui firman-Nya. Karena itu peliharalah kehendak Tuhan dan berusahalah menjadi pribadi yang bijak setiap kali kita menjalani hidup keseharian kita. Selain itu, tetaplah percaya bahwa pribadi yang selalu berpikir baik akan selalu merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya. Karena itu berhikmatlah dengan cara selalu berpikir baik. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Dengan hikmat Allah, kami dimampukan untuk menjadi pribadi yang terus berpikir positif, bertingkah laku positif, dan membawa berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Karena itu kami mau setia untuk hidup dalam didikan Tuhan, untuk mendengar didikan Tuhan, sehingga kami semua tergolong orang-orang yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan dan menjadi orang yang bijaksana seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga kami mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan di hadapan Tuhan, dan mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk hidup di dalam Kristus dan mengenal Engkau seutuhnya melalui kesetiaan kami membaca firman-Mu. Bapa di dalam sorga, dalam sukacita kami menyambut dan merayakan akan hari kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersukacita dan bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang menikmati perjumpaan bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Karena itu sukacita kami ketika kami berjumpa satu dengan yang lain, yang diikat dalam kehangatan kekeluargaan dan dalam momentum Natal ini. Biarlah ya Tuhan, kami terus diliputi oleh kasih setia dan rahmat Tuhan. Sempurnakan sukacita kami. Pun juga kami bersyukur bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang menikmati pertambahan usia ataupun berkat Tuhan yang lain. Kami percaya sukacita mereka merespons akan berkat Tuhan ini. Mereka terus wujud nyatakan dalam kehidupan yang senantiasa hidup berakar di dalam Kristus. Kami berdoa Tuhan bagi orang tua dan saudara-saudara kami yang saat ini yang Tuhan sementara bergumul karena sakit penyakit. Baik itu yang dirawat di rumah-rumah perawatan atau rumah sakit, dirawat di rumah, maupun sementara berobat jalan. Tuhan, Engkau perteguh iman dan harap mereka, sehingga dalam menjalani akan bentuk hidup yang seperti ini, mereka terus mengimani bahwa satu waktu kelak Tuhan akan menyatakan rahmat-Mu melalui pemulihan dari Allah. Berkati orang tua kami yang berada dalam usia lanjut. Engkau juga senantiasa menyatakan rahmat-Mu, sehingga dalam menikmati kebersamaan hidup bersama dengan keluarga, mereka terus mengandalkan Tuhan. Dan kekuatan yang senantiasa mereka rasakan hanyalah dari Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, berkati kami Tuhan bersama dengan keluarga kami, dalam kami mempersiapkan akan hari kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus dan merayakan sukacita Natal. Biarlah kehidupan kami, semangat kami, pola pikir kami senantiasa dibaharui di dalam Kristus, sehingga perayaan Natal ini bukan hanya sebatas bulan 12 atau bulan Desember saja, tetapi sepanjang hari dalam kehidupan kami, Kristus lahir membaharui hati dan diri kami. Bapa di dalam sorga, hidup dan kehidupan kami hari ini, kami percayakan seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan memancarkan kemuliaan Allah. Bapa di dalam sorga, ini doa kami
Ini harap dan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini melalui santapan rohani kita, Jumat 24 Desember tahun 2021. Selamat merayakan Natal dan selamat menikmati kebersamaan dalam perjumpaan bersama dengan rumpun keluarga. Tuhan memberkati kita sekalian.